siang Yani. Ibu bisa minta waktu ini sebentar. Oh boleh Yani. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Ibu, saya ada sedikit masalah untuk mata pelajaran saya. Oh, Yani ada sedikit masalah di mata pelajaran. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa yang Yani merasa ada masalah? Ada sedikit di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke, ya bahasa Indonesia. Ah, oke, terus masalah seperti apa yang ditemui di dalam pelajaran bahasa Indonesia? Bisakah Yani menceritakan kepada Ibu? Bukan ujian, jadi ibunya juga jarang-jarang masuk. Jadi untuk mata pelajarannya itu pun tidak mengerti. Oke. Ujian bahasa Indonesia kan mata pelajaran ujian nasional, bahasa nasional. Ibunya jarang masuk. Nah, pas masuk ujian, jadi Yani merasa kesulitan. Iya. Nah, oke. Nah, ketika Yani sudah tahu ibunya merasa tidak jarang masuk, lalu Yani kesulitan di bahasa Indonesia, lalu apa rencana yang Yani buat? Rencananya saya mencari seseorang untuk bisa membantu saya. Mencari seseorang, jadi Yani datang ke Ibu tujuannya untuk berkonsultasi tentang kesulitan tersebut ya. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, coba Yani bisa menjelaskan kepada Ibu kira-kira pada topik yang mana Yani mengalami kesulitan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Di mata pelajaran bahasa Indonesia Materi tentang apa? materinya banyak sih yang saya kurang ngerti. Karena ibu gurunya juga jarang masuk, jadi macam setiap mata pembelajaran itu sih tidak ngerti di bahasa Indonesia. Oke. Lalu ketika Yani tidak mengerti dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, apa yang sudah Yani lakukan ketika tidak mengerti? Kan Yani kan tidak mengerti bahasa Indonesia nih. Iya. Nah, langkah apa yang Yani sudah buat supaya bahasa Indonesia itu Yani mengerti? Ya, belajar. Belajar. Oke. Selain belajar, ketika belajar kan, ketika Yani belajar, Yani paham kan tidak? Yani kalau belajar, Yani sudah mengerti kan tidak? Belum. Langkah apa lagi yang Yani buat selain belajar? Mencari seseorang. Iya. Mencari teman ya. Iya. Selain itu mencari gurunya sampai gurunya bisa mengajar. Oh, jadi sejauh ini langkah yang Yani sudah buat adalah mencari teman yang bisa dalam bahasa Indonesia, lalu belajar bersama, terus langkah selanjutnya Yani ketemu dengan guru bahasa Indonesia. Oke. Sudah ada 2 strategi yang Yani pakai. Oke, terus ketika ketemu dengan guru bahasa Indonesia, apa yang dikatakan guru bahasa Indonesia? Saya cuma berharap ibu lagi masuk. Saya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu kita bisa mengerti. Oh, apa respon guru bahasa Indonesia ketika Yani sampaikan? Ya, saya pasti bisa ya. Oke, responnya ibunya bilang pasti akan bisa. Oke. Terus selanjutnya ya, setelah Yani sudah ketemu dengan ibu guru bahasa Indonesia, lalu ibu guru bahasa Indonesia sudah merespon secara positif apa yang Yani sampaikan ya. Terus langkah apa saja yang Yani buat ketika sudah ketemu guru bahasa Indonesia, lalu guru bahasa Indonesia ketika masuk di kelas. Nah, langkah seperti apa yang Yani lakukan supaya ketika pembelajaran itu Yani bisa paham?
Makanya. Ketika di dalam pembelajaran di kelas, apa saja yang Yani sudah lakukan supaya pemahaman tentang bahasa Indonesia itu bisa ada? Mendengarkan, menulis, menangkap semua yang ibu sampaikan. Mendengarkan, menulis, lalu menangkap apa yang guru bahasa Indonesia katakan. Ya. Lalu sejauh ini ketika Yani bertemu dengan guru bahasa Indonesia, ada perubahan kah ibunya untuk masuk di kelas? Sejauh ini sih belum. Sejauh ini belum. Tapi setelah Yani bertemu dengan beliau, setelah selesai, apa beliau pernah masuk di kelas atau tidak? Pernah. Oh pernah. Berarti ada responnya, ada respon dari ibunya ketika Yani mengeluh kepada beliau bahwa beliau jarang masuk, lalu respon baik beliau masuk di kelas. Oke. Terus setelah beliau masuk di kelas, Yani merasa masih ada hambatan di dalam menerima pembelajaran bahasa Indonesia ketika ibunya sudah mengajar di kelas. Ada hambatan atau ada kendala nggak ketika belajar? Masih ada. Seperti apa? Cara menjelaskannya juga. Oh, cara menjelaskannya. Oke. Kalau menurut Yani, model pembelajaran apa yang Yani suka dari bahasa Indonesia? Cara bicaranya. Cara bicara yang seperti apa? Oh, ya, cara bicara, cara menyampaikannya yang harus lembut, santun gitu ya, tidak terlalu kasar. Oke, berarti sejauh ini Yani kesulitan menerima materi pembelajaran bahasa Indonesia, pertama karena gurunya jarang masuk di kelas, yang kedua artikulasi atau kata-kata dalam penyampaian materi terlalu keras atau terlalu kasar. Oke. Terus setelah Yani sudah tahu itu, lalu langkah apa yang Yani buat supaya ibunya dapat merubah? Berkomunikasi baik dengan ibunya. Berkomunikasi baik. Apakah Yani sudah pernah lakukan komunikasi itu? Belum. Kapan rencananya kira-kira mau berkomunikasi atau bertemu dengan ibu? Sampai ibu siap. Oh, ibu siap. Iya. Sudah pernah dihubungi beliau? Kapan kira-kira mau? Kalau bisa sekarang ya. Oh, oke, kalau bisa sekarang. Apa Yani butuh siapa untuk menemani? Butuh temannya Seperti siapa? seperti Agnes, Manela. Oh, Agnes atau Manela. Kenapa Yani memilih mereka? Karena mereka yang bisa membantu saya. Oh, karena Agnes atau Emanuela yang bisa membantu. Ya. Selain itu, mungkin dari sisi pemahaman materi, apakah mereka juga termasuk siswa yang mengerti ketika ibu guru bahasa Indonesia menyampaikan materi? Oh, jadi mereka dua, si Agnes dan Emanuela, termasuk siswa yang bisa memahami pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi ini membutuhkan bantuan mereka. Oke. Ya, kapan kalian bertiga mau pergi ketemu ibu guru bahasa Indonesia? Sampai ibu benar-benar siap. Oh, sampai ibu benar-benar siap. Oke. Tapi sudah pernah dihubungi minta waktu dari beliau? Belum. Kapan kira-kira mau menghubungi beliau? Kalau bisa nanti ya. Oke, saya. Oke, berarti di dalam komunikasi kita ini, Yani sudah bisa tahu masalah yang harus Yani sudah bisa tahu strategi apa yang Yani pakai untuk menjawab masalah tadi ya. Tidak paham bahasa materi bahasa Indonesia karena pertama gurunya jarang masuk kelas, yang kedua bahasa yang dipakai sangat kasar. Strateginya yang
pertama Yani sudah pergi komunikasikan dengan ibu dan ibu merespon baik, ibu sudah masuk di kelas. Hanya saja untuk yang kakak-kakak yang pasarnya ini, Yani akan bertemu dengan kedua sahabatnya untuk bertemu kembali dengan guru bahasa Indonesianya. Oke. Terus apa komitmennya? Ketika sudah bertemu dengan ibu guru bahasa Indonesia dengan dua sahabatmu, apa komitmen yang kamu lakukan? Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya itu karena sudah bertemu dengan ibu, mungkin ibu kasih penjelasan atau tanggung jawab begitu. Dia terima macam kita harus belajar lebih baik lagi supaya ibu bisa masuk, bisa mengajar. Oh ya, oke. Berarti Yani berkomitmen bahwa setelah ketemu dengan ibu, lalu ibu mengatakan apa pasti akan dilaksanakan. Iya. Oke ya. Oke, berarti dari pembicaraan ini Yani sudah bisa tahu, Yani sudah bisa simpulkan jawaban atau solusi dari apa yang dihadapi tadi dengan dua strategi tadi kan? Iya. Oke. Kira-kira bisa dijalankan tak? Bisa dilakukan. Oke. Semoga berhasil ya Yani. Oke, semangat.